Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua, pada kesempatan kali ini kita pertemuan keempat yang sebenarnya pembahasan ya atau pemahaman materi terkait dengan pertemuan keempat ini adalah include dari pertemuan ketiga kemarin. Kalau di dalam manajemen murni, kita akan membahas terkait dengan manajemen sumber daya manusia gitu ya. Nah, karena kita di lingkungan pendidikan, maka ada dua pembahasan di sini yang saya dan Prof. Aliyah bedakan menjadi dua pertemuan. Yang pertama kemarin adalah Educator Management dan yang sekarang adalah Education Personnel Management. Kemarin manajemen pendidik dan sekarang adalah manajemen tenaga kependidikan gitu ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan semoga doa kita menjadi wasilah bagi kita untuk bisa memahami ilmu-ilmu terkait dengan education personal management. Mari berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang beragama lain, silahkan untuk berdoa sesuai dengan adat dan kebiasaan masing-masing. Monggo dipersilahkan. Alhamdulillah, puji syukur. Saya berdoa semoga Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua senantiasa dalam semangat untuk thalabul ilmi dan kita semua tentunya tidak lupa bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa memahami gitu ya materi secara bersama walaupun menggunakan platform YouTube. Dan saya kira semoga dengan saya dan Prof. Aliyah menyediakan materi secara asinkron ini bisa membantu teman-teman semua, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa untuk memahami secara berkala gitu ya materinya. Jadi tidak hilang gitu kalau tulisan, desain, file lupa kadang nyimpannya di mana. Nah, kalau video yang kami rekam nanti kalau lupa tinggal saja langsung ke media di mana materi atau video rekaman materi ini diupload gitu ya. Oke. Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua, pekan lalu kita memahami bersama terkait manajemen pendidik atau educator management gitu ya melalui 3 fungsi utama. Semoga tidak lupa. Semoga tidak lupa ya. 3 fungsi utama, yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian dan yang ketiga adalah pengembangan. Walaupun fungsi-fungsi yang ada itu tidak disampaikan secara detail gitu ya melalui perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, monitoring, pengawasan gitu ya. Terus ada juga terkait dengan evaluasi dan lain sebagainya. Hanya saja kemarin sudah disampaikan bahwa evaluasi nanti kita ada materi chapter sendiri gitu ya di akhir. Oke. Nah, pekan ini karena tadi sudah saya sampaikan bahwa jika program maaf, jika di manajemen murni gitu itu terkait dengan manajemen sumber daya manusia gitu ya, karena ada 2 hal, maka sebenarnya antara pekan lalu dan pekan sekarang ini adalah ada kaitannya gitu, relevansinya. Ada relevansinya. Otomatis pada pertemuan keempat ini saya tidak akan menyampaikan terkait dengan 3 fungsi yang sudah disampaikan pada pekan kemarin gitu ya. Jadi di sini kita akan mengupas lebih jauh bagaimana fungsi-fungsi yang lain itu, fungsi-fungsi dari manajemen gitu ya, fungsi-fungsi dari manajemen yang lain itu bisa diimplementasikan pada sebuah education personal management, pada sebuah salah satu atau sedikit inti dari sebuah proses manajemen sumber daya manusia.
yang gabungannya dari manajemen pendidik yang kemarin, yang sekarang adalah manajemen tenaga kependidikan. Jadi pekan ini kita akan memahami bersama, atau pertemuan ini kita akan memahami bersama mengenai manajemen tenaga kependidikan, education personal management, dan kita ketahui bahwa jika dilihat dari tupoksi antara pertemuan ketiga dan pertemuan sekarang ini kan pasti memiliki tugas pokok fungsi yang berbeda. Kemarin guru dan sekarang adalah pegawai gitu ya. Kita semua pasti memahami itu. Tugas pokok fungsi dari guru dan pegawai pasti memiliki sebuah perbedaan gitu ya. Nah, kedua pemahaman tersebut memiliki tugas yang berbeda sehingga sebenarnya kalau tugasnya berbeda, mungkin hal yang lain ada yang berbeda juga gitu ya. Misalnya indikator dalam rekrutmen, indikator dalam tes masuk atau seleksi gitu ya, atau indikator lainnya gitu yang memiliki perbedaan antara tugas pokok fungsi dari manajemen guru dan manajemen kepegawaian atau tenaga kependidikan. Nah, educator lebih fokus pada bagaimana manajemen dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran gitu ya. Karena memang guru basicnya. Dasarnya adalah guru mau menentukan guru yang seperti apa yang dapat digunakan atau dijadikan sebagai center of student gitu ya. Sebagai orang yang bisa memberikan materi-materi kepada siswa untuk dapat meningkatkan kualitas dari pembelajaran, proses pendidikan yang ada di sekolah, dan juga secara kolektif meningkatkan kualitas dari sekolah itu sendiri gitu ya. Nah, sementara education personal management gitu ya, ini lebih condong pada tata kelola administrasi yang ada di sekolah, sehingga kualitas dari manajemen sekolah tertata rapi dan memiliki mutu yang baik di sekolah. Namun pada dasarnya ya Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua, kedua hal tersebut baik educator management, baik education personnel management gitu ya, memiliki proses yang sama. Jika dilihat dari fungsi manajemen, misalnya mulai proses perekrutan hingga pemberhentian, hanya saja prinsip yang digunakan untuk pengembangan berbeda karena dilihat dari tupoksi masing-masing. Iya kan tadi sudah disampaikan ya tupoksi. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, mari kita lihat bagaimana proses education personal management yang dapat meningkatkan mutu dari sekolah kita mulai dari definition atau description gitu ya. Oke, ini saya ambil dari Breton and Gould pada tahun 1999 yang sudah memiliki sebuah definisi terkait dengan apa tuh sebenarnya manajemen staff gitu, staff management atau manajemen manajemen sumber daya manusia gitu ya. Nah, karena pekan lalu saya juga sudah bercerita, pekan lalu atau saya lupa, di awal kayaknya ya kalau nggak salah ya, di awal saya juga sudah menyampaikan bahwa proses dari manajemen pendidikan ini adalah konversi dari sebuah manajemen murni gitu ya. Artinya juga pada definisi manajemen tenaga kependidikan ini juga dikonversi dari sebuah pengertian di mana pengertian tersebut didapatkan dari sebuah pemahaman dari manajemen murni terkait dengan staff management atau manajemen sumber daya manusia. Nah, menurut Breton and Gould bahwa staff manajemen gitu ya, itu adalah bagian dari proses manajemen yang mengkhususkan diri dalam pengelolaan orang-orang dalam organisasi kerja. Tentunya kalau dikonversi ke dalam sebuah lembaga pendidikan, organisasi kerja ini adalah sekolah gitu ya, dan manajemen yang dikhususkan untuk pengelolaan orang-orang. Nah, orang-orang itu ya yang kemarin guru, yang sekarang adalah pegawai atau tenaga kependidikan gitu ya. Nah, Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia gitu ya. Kalau semester-semester lalu Ibu Prof Alia itu menyampaikan bahwa
manajemen sumber daya manusia itu terbagi menjadi 2 kayak gitu ya. Jadi materinya adalah, judulnya manajemen sumber daya manusia. Nah, kalau yang semester ini dipecah menjadi 2 lalu dispesifikasikan gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan manajemen gurunya dan yang kedua itu terkait dengan, manajemen tenaga kependidikannya. Nah, HRM, kedua hal tersebut baik pertemuan kemarin maupun pertemuan sekarang gitu ya, baik kemarin itu guru, sekarang adalah pegawai itu, menekankan bahwa keseluruhan dari HRM, baik itu guru maupun pegawai itu sangat penting untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Emphasis that employees are critical to achieving sustainable competitive advantage. Jadi memang menurut Brereton and Gould bahwa orang-orang yang ada di dalam sebuah lingkungan organisasi, baik itu lingkungan organisasi kerja orientasinya profit gitu ya, atau orientasinya jasa seperti lembaga pendidikan gitu ya, yang meningkatkan sebuah kualitas dari sumber daya manusianya melalui kepegawaian, melalui tenaga pendidik gitu ya. Itu memang, apa namanya, dicari fungsinya itu untuk mencapai sebuah keunggulan kompetitif yang berkelanjutan gitu ya. Memang kalau dipikir-pikir keunggulan kompetitif yang berkelanjutan ini menjadi hal yang sangat penting karena memang tidak hanya sekedar mencari sumber daya manusia yang, berfungsi untuk melakukan dan menggugurkan tugas dan kewajiban sehari-hari saja gitu ya, tetapi juga memiliki sebuah keterampilan di mana keterampilan tersebut bisa mencapai keunggulan kompetitif dari sekolah satu dengan sekolah yang lain. Sebenarnya kalau lembaga pendidikan memang tidak ada kompetitor ya. Jadi tidak seperti di apa namanya, sebuah perusahaan, tetapi lembaga pendidikan pada akhir-akhir ini ya, pada era sekarang ini juga sudah mulai masuk pada era di mana, kualitas atau ciri khas dari lembaga satu atau sekolah satu dengan sekolah lain ini juga menjadi pertimbangan orang tua untuk bisa memilihkan anaknya atau mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut gitu ya. Bahkan kalau kita lihat sendiri saja ya, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang ada di Yogyakarta gitu ya. Di Yogyakarta ini kompetisinya sangat luar biasa sekali kalau di sekolah-sekolah yang kita lihat gitu ya. Ada IT, ada swasta gitu dan negeri ini sudah sangat enggak ini ya bagi orang tua yang orientasinya atau yang visioner gitu mungkin negeri ini sudah tidak dilirik lagi gitu ya. Anak-anak SD misalnya ya sekolahkan di eee sesuai dengan apa, visi misi orang tuanya gitu. Misalnya kalau ya yang ingin menjadi hafizah ya disekolahkan di sekolah yang memiliki visi misi kalau lulus SD sudah menjadi hafiz 30 juz 30 dan lain sebagainya, yang hafal apa dan lain sebagainya gitu ya. Hafal berapa juz dan sebagainya. Nah, ini menjadi, sebuah apa ya, capaian dari lembaga pendidikan tersebut atau sekolah tersebut untuk mencari, sumber daya manusia yang benar-benar memiliki keunggulan kompetitif untuk, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Maaf. Nah, the human resources practices need to be integrated with the corporate strategy. Jadi, ketika apa namanya, mencari sumber daya manusia gitu ya, perlu diintegrasikan dengan strategi, yang ada gitu. Kalau di sini memang perusahaan, berarti kalau yang di kita, dikonversi ke kita gitu ya, dikonversi ke pendidikan, berarti strateginya ya terkait dengan strategi yang dibutuhkan oleh sekolah masing-masing gitu ya, untuk mencapai, apa namanya, visi misi dari sekolah tersebut dengan mempertimbangkan kualitas, kuantitas gitu ya, kualitas dari SDM-nya, kuantitas atau jumlah dari, apa, SDM-nya yang direkrut gitu ya. Dan, the human research specialist help organizational controller to meet both efficiency and equity objective gitu. Jadi, sumber daya manusia membantu pengontrolan untuk memenuhi tujuan efisiensi dan kesetaraan. Oke. Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa, ini adalah pengertian dari Brereton and Gould. Sebentar, saya jeda sebentar ya. Oh iya ini, sebentar, saya jeda sebentar. Sebentar.
Oke, maaf ya tadi, sempat kejeda sebentar. Kita lanjutkan. Ini tadi kita sampai ke definition ya. Oke, maaf maaf. Nah, ini tadi adalah definisi menurut Bretton and Gould. Jadi sebenarnya banyak definisi menurut ahli-ahli yang lain terkait dengan manajemen sumber daya manusia itu seperti apa. Nah, lagi-lagi pengertian mengenai manajemen tenaga kependidikan merupakan konversi dari pengertian staf manajemen yang ada di industri atau perusahaan gitu ya Bapak Ibu teman-teman mahasiswa. Intinya adalah uh, bahwa kita sebagai orang-orang pendidikan gitu ya, baik akademisi, praktisi gitu ya, itu, hal-hal yang seperti ini itu dapat dikonversi. Jadi kita tidak perlu melulu mencari pengertian-pengertian langsung terkait dengan ahli, terkait dengan tenaga kependidikan menurut ahli gitu ya. Sebenarnya ya memang ada kalau kita cari gitu ya. Nah, hanya saja saya suka untuk bisa berbagi ke Bapak Ibu teman-teman semua terkait dengan pemahaman secara dasar gitu ya, bahwa, oh ini loh tenaga kependidikan itu sebenarnya memang, strateginya, terus cara memperoleh atau mencari, dan seleksinya itu berdasarkan dengan, praktik-praktik yang sudah dilakukan pada zaman dahulu menurut, proses dari human resource management secara murni gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa itu nggak perlu dipermasalahkan, jika nanti antisipasi saja sih sebenarnya ya. Oke. Nah, konversi yang lebih tepat dapat kita gunakan bersama mengenai pemahaman, manajemen tenaga kependidikan di sekolah, menurut saya itu adalah ini. Nah, bahwa, proses pemilihan dan penentuan tenaga-tenaga profesional yang memiliki keterampilan dan kompetensi sesuai dengan bidangnya, dalam tata kelola administrasi di sekolah sehingga meningkatkan mutu sekolah. Ya, ini menurut saya bahwa tenaga kependidikan itu sebenarnya tidak tenaga kependidikan ya, tapi, tenaga pendidik juga. Hanya saja karena ini tenaga kependidikan kan memiliki skills dan kompetensi yang berbeda dengan tenaga pendidik gitu ya, yang dia itu orientasinya adalah bagaimana caranya bisa, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan administrasi di sekolah secara baik, secara rapi, detail, tidak salah-salah gitu ya, dan sesuai dengan prosedur yang ada, baik itu sesuai dengan prosedur dari pemerintah maupun prosedur yang ada di sekolah tersebut gitu ya. Jadi, Bapak Ibu teman-teman semua bahwa proses pemilihan dan penentuan dari, profesional personel atau tenaga kependidikan profesional itu, tentunya didasarkan pada keterampilan dan kompetensi dari masing-masing tenaga kependidikan sesuai dengan, bidang yang akan, menjadi pekerjaan mereka gitu ya, para tenaga kependidikan atau pegawai gitu ya. Ya tentunya kalau administrasi semua pasti akan mampu gitu ya mengadministrasikan, tetapi kan ada hal-hal detail yang tentunya membutuhkan sebuah skills dan kompetensi yang itu tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya arsiparis gitu kan ya, kalau di sekolahan masih ada menggunakan arsiparis, pasti ada arsiparis baik itu masih yang konvensional ataupun maupun digital gitu ya. Itu kan arsiparis itu kan pasti memiliki skills dan kompetensi yang berbeda gitu ya. Begitu juga accounting gitu, kalau bendahara di TU gitu kan juga memiliki sebuah keterampilan dan kompetensi yang berbeda dengan, eee, tenaga kependidikan pada umumnya gitu ya. Jadi proses selecting and determining itu memang membutuhkan sebuah indikator tertentu juga untuk bisa memilih, mencari bakat-bakat, tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan bidang yang akan dikerjakan atau diselesaikan di sekolah. Oke. Nah, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua, pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengulang kembali seperti yang kemarin ya, tadi sudah saya sampaikan, terkait dengan fungsi manajemen pada materi pertemuan ketiga, yaitu yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pengembangan. Namun
lebih pada fungsi lain yang pendekatannya dari beberapa ahli teori gitu ya, yang mungkin nanti bisa dikonversi bolak-balik, fungsi dari, apa namanya, tenaga kependidikan juga bisa diimplementasikan pada manajemen guru, dan fungsi dari manajemen guru memang itu bisa diimplementasikan banget pada proses manajemen tenaga kependidikan yang ada gitu ya. Nah, ini adalah 3 fungsi yang akan kita pahami bersama di materi pertemuan keempat ini terkait dengan manajemen tenaga kependidikan. Yang pertama adalah staffing, yang kedua adalah budgeting, dan yang ketiga adalah maintenance. Ada beberapa mahasiswa itu yang selalu bertanya kepada saya, "Loh, maintenance itu kan yang berkaitan dengan pemeliharaan barang-barang fisik gitu ya, Bu, ya? Maksudnya gimana kalau ini maintenance ada di tenaga kependidikan?" Oke, nanti kita bahas ya, kita kupas tuntas terkait dengan maintenance gitu ya. Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa semua, bahwa 3 fungsi manajemen yang ada pada pembahasan di sini, ini sebenarnya tadi itu ya, bisa diimplementasikan ke manajemen guru, dan bahkan, apa ya, kalau kepala sekolah enggak ya. Jadi kalau kepala sekolah itu punya manajemen sendiri, sampai bisa diangkat menjadi kepala sekolah gitu ya. Nah, ini manajemen guru, sehingga pemahaman dari perkuliahan pertemuan ketiga dan keempat ini memang lebih luas dan mendalam kalau kita gabungkan gitu ya kemarin perencanaan. Walaupun mungkin fungsi dari staffing, budgeting, maintenance ini juga bisa, apa namanya, dijadikan ke dalam sebuah indikator di, fungsi yang kemarin, tetapi ini adalah fungsi utama. Jadi ini adalah keberagaman fungsi yang ada. Jadi kalau digabungkan ada 6 fungsi gitu ya. Ada perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, terus staffing, budgeting, dan maintenance gitu ya. Nah, yang menjadi hal penting perlu diingat adalah bedanya P3 dan P4 atau pertemuan ketiga kemarin dan pertemuan keempat ini adalah pada tugas pokok dan fungsi dari educator dan education personnel. Itu ya, itu yang perlu dipahami bersama. Oke. Oke, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua, nanti saya minta maaf jika karena ini rumahnya di dekat jalan gitu ya, rekaman juga sudah siang gitu, jadi sudah beraktivitas semua. Apabila ada noise-noise yang terdengar gitu ya, saya minta maaf dan semoga tidak mengganggu pemahaman Bapak Ibu teman-teman semua dalam, apa namanya, mendengarkan penjelasan dari saya gitu ya. Saya minta maaf. Noise-noise sih, namanya juga orang beraktivitas gitu ya, tapi ya karena memang rumahnya tidak ada peredam suara, jadi ya saya minta maaf. Oke, kita masuk ke staffing ya, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua. Nah, pada staffing, hal yang sangat penting kita perhatikan itu adalah bagaimana cara merekrut dan memilih tenaga kependidikan yang tepat untuk segala penyelesaian aktivitas administrasi di sekolah. Nah, tadi sudah sempat saya singgung sedikit gitu ya, terkait dengan skills dan competencies gitu ya. Nah, pada staffing ini, hal ini dapat dilihat dari skills, para tenaga kependidikannya, para apa namanya, sikapnya, abilities-nya, knowledge and experience to fill jobs in the school work gitu ya. Jadi, terkait dengan pengetahuan dan pengalaman yang sesuai untuk mengisi pekerjaan yang ada di sekolah gitu ya. Nah, ini ada 3 praktis gitu atau praktek-praktek dari staffing. Jadi ini adalah sebuah sub komponen dari fungsi staffing gitu ya. Ada HRP, job analysis, dan recruitment and selection. Jadi sebelum recruitment and selection gitu ya, itu memang diawali dengan HRP. Ternyata memang di awal itu menjadi hal yang sangat dasar sekali ya, P itu. P itu adalah planning gitu ya. HRP, Human Resource Planning. Nah, HRP ini kan perencanaan sumber daya manusia. Tentunya kita semua sudah memahami bahwa perencanaan sumber daya manusia baik itu guru maupun tenaga kependidikan gitu ya, itu diawali dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada di sekolah dan mencari
orang-orang yang kompeten sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah gitu ya. Jadi menge-match-kan, link and match. Kalau di SMK link and match. Kalau di sini merelevansikan gitu ya. Jadi kita semua itu dapat memahami bahwa sumber daya manusia di sekolah yang dimaksud adalah manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, di mana kedua hal tersebut yang memiliki tugas pokok fungsi yang berbeda gitu ya, itu menjadi satu kesatuan, dalam sebuah proses, namun apa ya, intinya itu membuat sebuah perencanaan yang memiliki titik perbedaan dari tugas pokok fungsi, sehingga indikator untuk mencari gitu, job analysis-nya itu nanti berkaitan dengan keterampilan yang ada, keterampilan yang dibutuhkan, terus kompetensi-kompetensi yang mendukung, kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan juga, sehingga ketika recruitment and selection gitu ya, kita semua sudah memahami bahwa, rekrutmennya itu sudah sesuai dengan indikator kebutuhan. Sebentar, ada noise, ada gangguan. Oke, biar lewat dulu. Nah, sehingga ketika rekrutmen itu sudah memahami bahwa rekrutmen yang akan dilakukan itu sudah sesuai dengan job analysis-nya, analisis pekerjaannya, dan sesuai dengan perencanaannya yang sudah di-match-kan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan, realita yang akan dicari gitu ya. Nah, pada selection atau seleksi ini sudah tidak bingung lagi karena memang kita semua sudah ada panduannya, kita semua sudah memiliki indikator kelulusannya gitu ya, kelulusan dari tes yang, menjadi syarat untuk, memilih gitu ya, sumber daya manusia yang sangat kompetitif, yang sangat berkualitas, yang profesional, dan lain sebagainya. Nah, job analisis yang tadi HRP, sekarang job analisis ini juga, atau analisis pekerjaan gitu ya, itu juga merupakan suatu prosedur untuk menentukan, tanggung jawabnya, terus persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari orang-orang yang akan kita cari gitu ya, baik itu guru maupun tenaga kependidikan. Karena ini kita tenaga kependidikan ya terkait dengan tenaga kependidikannya, pegawainya gitu ya. Sehingga pada proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong atau rekrutmen itu tepat dan, seleksinya itu juga tepat. Kemarin kita sempat membahas sedikit ya kalau walaupun tidak ada alurnya yang tergambar di slide PowerPoint saya, tetapi saya sempat menyampaikan bahwa ya kalau rekrutmen di instansi pemerintah misalnya yang PNS gitu kan sudah include di pemerintahan gitu ya. Tetapi kalau yang di swasta ya tentunya, segala proses gitu, dilakukan sendiri gitu ya. Jadi disusun kebutuhannya sendiri, job analysis-nya juga disusun sendiri, recruitment and selection-nya juga dilakukan dengan jadwal, sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, sebenarnya kalau proses seleksi pegawai itu juga tidak jauh berbeda dengan guru gitu ya. Kalau yang PNS ya tentunya sudah include dengan pemerintah gitu ya, mengikuti alur dari pemerintah, administrasi dari pemerintah itu seperti apa alurnya, jadwalnya, tesnya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini juga sama untuk yang di, sekolah-sekolah swasta gitu ya, ketika akan merekrut pegawai gitu atau tenaga administrasi untuk di sekolah. Itu juga, seperti yang guru kemarin, jadi apa-apa dilakukan dengan otoritas sendiri gitu ya, otoritas dari sekolah itu sendiri. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, bahwa Human Resources Plan atau HRP itu merupakan sebuah perencanaan sumber daya manusia, proses berkelanjutan dari perencanaan sistematis ke depan untuk mencapai penggunaan optimal aset organisasi yang paling berharga gitu ya. Aset yang paling berharga ini kalau kata Adam Hayes adalah quality employees gitu ya. Karyawan yang berkualitas gitu ya. Jadi kalau kita ada di lembaga pendidikan ya valuable asset-nya adalah
education personal, quality education personal gitu ya. Kalau saya pribadi ketika, diminta untuk membuat sebuah perencanaan dari sumber daya manusia terutama pada kepegawaian gitu ya atau tenaga kependidikan, ya memang dari sisi yang berkualitas atau sumber-sumber aset yang paling berharga atau yang dapat diinvestasikan ke depan gitu melalui pengembangan itu ya memang orang-orang ini gitu ya. Orang-orang ini itu ya ada guru, ada pegawai gitu ya. Itu adalah sebuah aset yang sangat berharga sekali. Walaupun memang ada aset-aset fisik lain yang juga menjadi sebuah fokus dan kebutuhan dari sekolah gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah operatornya gitu ya. Ada sebuah mesin di sekolahan, itu juga menjadi sebuah aset, tetapi kalau operatornya nggak bisa, ya sama saja. Kalau operatornya tidak bisa memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan mesin tersebut, ya sama saja, itu juga bukan sebuah valuable asset gitu ya. Nah, ini adalah menurut Adam Hayes, HRP. Nah, bagaimana saya, bisa menanggapi hal tersebut gitu ya. Kalau menurut saya pribadi bahwa human resources plan itu adalah is the process of identifying the current and future sekarang dan, masa depan gitu ya. Bahwa HRP itu merupakan proses mengidentifikasi kebutuhan, baik kebutuhan itu kebutuhannya pegawai terutama gitu ya, pada saat ini dan atau pada masa depan long term, jangka panjang gitu ya bagi sekolah atau lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. To achieve predetermined determined goals. Nah, HRP ini menurut saya tuh berfungsi sebagai proses yang menghubungkan antara aktivitas yang dilakukan dan pencapaian strategi-strategi yang diharapkan oleh sekolah atau dari sekolah gitu ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua, kita pasti bisa memahami bahwa HRP itu menjadi hal yang sangat penting bagi kemajuan proses peningkatan, pencapaian mutu gitu ya, pencapaian kualitas sekolah. Jadi sehingga, menurut saya bahwa education personel atau tenaga kepegawaian gitu, tenaga kependidikan itu memang, menjadi hal yang sangat pokok sekali gitu ya, walaupun memang bukan sebagai direct, keterkaitan langsung antara proses manajemen dan peningkatan mutu yang ada di sekolah. Tetapi kan memang semua itu bisa terjadi karena bahu-membahu gitu ya. Bahu-membahu antara kepegawaian, antara, kependidikan gitu ya, maksudnya gini, kependidikan itu adalah guru, artinya adalah ketika kita semua di sekolah itu bisa berkolaborasi dengan baik, kepala sekolah, guru, pegawai, siswa, dan lain sebagainya gitu ya, semua warga yang ada di sekolah gitu ya, itu tentunya, akan lebih mudah dan cepat dalam mencapai sebuah proses, dari pendidikan yang ada di situ gitu ya, sekolah yang ada di situ gitu ya, mencapai tujuannya, mencapai yang diinginkan, mencapai visi, mencapai misi, dan lain sebagainya. Oke, next adalah ini adalah praktis ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, saya akan menyampaikan praktek. Nah, hitunglah kebutuhan pegawai mengacu pada Kepmenpan nomor Simpan/7/2004. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, ini adalah capaian perkuliahan kita untuk pertemuan ketiga dan pertemuan keempat. Nah, Bapak Ibu nanti silakan untuk menghitung kebutuhan pegawai saja, enggak ada guru ya, pegawai saja. Jadi anggap bahwa Bapak Ibu ini adalah leader di sekolah yang Bapak Ibu pimpin gitu. Bapak Ibu sebagai leader di sekolah yang Bapak Ibu miliki gitu ya. Ya bolehlah pemegang wewenang utama gitu ya. Nah, dan ini bukan PNS gitu ya, anggap aja ini adalah sebuah,
lembaganya milik Bapak Ibu sendiri gitu ya, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa sendiri. Oke. Perhatikan role yang saya sampaikan. Pertama, Bapak Ibu masing-masing mahasiswa semua memiliki lembaga pendidikan. Tidak boleh menggunakan nama lembaga pendidikan Bapak Ibu saat ini dalam mengabdi atau mengajar ya. Jadi usahakan mencari nama sendiri yang menjadi nama untuk lembaga Bapak Ibu sebagai sebagai orang yang berwenang gitu ya. Misalnya bisa menggunakan SD Islam Fitri misalnya gitu ya, atau SMP Model Fitri dan lain sebagainya. Terserah Bapak Ibu, atau boleh menggunakan nama-nama yang lain. Nah, silakan. Tapi tidak boleh menggunakan nama instansi yang sekarang dijadikan sebagai Bapak Ibu dalam mengajar atau mengabdi ya, itu nggak boleh. Yang pertama adalah itu yang perlu diperhatikan. Bapak Ibu silakan mencari nama sekolah, nama yang bisa dijadikan sebagai nama sekolah. Nah, yang kedua, hitunglah kebutuhan pegawai di sekolah Bapak Ibu yang tadi dijadikan sebagai wewenangnya Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini adalah sekolah baru gitu ya. Jadi silakan hitung pegawai. Kalau misalnya baru memang belum bisa, berarti anggap aja di sana sudah ada beberapa hal yang nanti bisa dihitung sesuai dengan formula yang ada pada Kepmenpan nomor tersebut gitu ya. Oke. Kalau format secara umum ya nanti akan saya berikan, tetapi format secara khusus terkait formula nanti Bapak Ibu bisa melihat di acuan tersebut. Nah, Bapak Ibu, praktek menghitung ini menjadi syarat kehadiran Bapak Ibu pada pertemuan keempat, tetapi pengumpulannya tidak 3 hari. Jadi pengumpulannya maksimal adalah pekan depan sesuai dengan jadwal kita. Maksimal, jadi paling lambat adalah pekan depan. Pas sesuai dengan jadwal kita itu udah paling lambat, sebelum-sebelumnya silakan dikirim. Dan cara pengirimannya silahkan dikirim secara kolektif ke ketua kelas ya. Ketua kelas saya hanya akan menerima satu file dari ketua kelas berbentuk WinRAR atau WinZip yang di dalamnya terdapat file Word masing-masing mahasiswa atau masing-masing dari Bapak Ibu yang sudah diurutkan sesuai dengan nomor dan NIM yang ada. Paham ya? Jadi saya hanya menerima satu file berbentuk WinZip atau WinRAR dari ketua kelas, di mana sebelumnya ketua kelas sudah menyusun di dalam file WinZip itu tugas praktek dari Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah diurutkan sesuai dengan nomor dan NIM. Ya, baru dikirimkan ke saya melalui email. Ketua kelas nanti kalau masih belum paham, boleh WA saya. Oke? Oke ya. Ini adalah prakteknya dari capaian perkuliahan pertemuan kemarin dan pertemuan sekarang. Jadi pada pertemuan keempat ini tidak ada respon. Jadi saya tidak ada pertanyaan respon untuk Bapak Ibu menjawab di kolom komentar YouTube. Silakan nanti kalau mau komentar di YouTube, misalnya menyimak Bu, hadir Bu, dan lain sebagainya, silakan nggak apa-apa. Itu nanti saya juga akan merekap gitu ya. Tapi rekapan yang paling utama ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan ini dan maksimal pekan depan. Jadi asinkronnya adalah menyelesaikan CPL dengan mengumpulkan praktisnya ke ketua kelas. Yang paling penting itu sebenarnya ketika menyampaikan hasil praktek menghitung kebutuhan pegawai ke ketua kelas itu disampaikan pada kapan gitu ya, hari, tanggal, dan waktu kapan gitu ya. Nah itu nanti ketua kelas yang merekap dan mengirimkan ke saya.
Oke, semoga dapat dipahami dengan baik. Nanti apabila ada pertanyaan kita bisa discuss ya. Oke, next kita lanjut ke fungsi yang kedua adalah budgeting. Budgeting itu tentunya kita paham bahwa sebuah penganggaran di dalam organisasi sekolah gitu ya. Sebuah penganggaran di dalam organisasi sekolah itu memiliki tujuan yang paling unggul adalah perencanaan, pengambilan keputusan dan pengendaliannya. Jadi kalau misalnya kita memahami bahwa penganggaran itu digunakan dalam sebuah proses organisasi atau proses lembaga pendidikan gitu ya, itu memiliki tujuan yang unggul. Tentunya kita bisa mengontrol atau membuat sebuah perencanaan gitu ya. Nah, itu menurut Boots pada tahun 2020. Sementara ketika saya menanggapi hal tersebut terkait dengan budgeting gitu ya, ini menurut saya bahwa budgeting dalam kepegawaian atau tenaga kependidikan itu tentunya merupakan sebuah penganggaran yang alokasinya digunakan untuk pengembangan seluruh human resource yang ada di sekolah. Itu menurut saya. Jadi hal ini bertujuan untuk mempercepat laju pengembangan keterampilan, kompetensi, karir, itu baik dari guru, pegawai, kepala sekolah maupun siswa yang ada di sekolah. Jadi memang ya budgeting ini sangat krusial sekali gitu ya, baik krusial untuk perencanaannya, alokasi dan realisasinya, terus accountability-nya gitu ya, banyak sekali dan itu proses yang yang sangat relevan dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Oke. Berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Tentunya tujuan akhir dari budgeting ini kalau menurut saya adalah selain untuk dialokasikan dalam pengembangan pendidikan juga pengembangan orang-orang yang ada di dalam lembaga pendidikan tersebut yang ada di sekolah. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa human resource itu menjadi aset yang penting gitu ya, aset yang penting bagi sebuah lembaga sekolah gitu ya, sekolahan gitu ya, bahwa laju atau percepatan dari sebuah pencapaian visi misi itu ya bisa bisa dicapai ketika memiliki guru dan atau tenaga kependidikan yang berkualitas gitu, yang kompeten, yang memiliki keterampilan, terus benar-benar bertanggung jawab atas tugas pokok fungsi gitu ya, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban dari tugas pokok dan fungsi yang ada gitu ya. Nah, ini adalah budgeting. Jadi kalau misalnya proses budgeting ini sebenarnya memang kewenangan masing-masing dari sekolah gitu ya. Oke, ini ada noise kedua, maaf. Saya minta maaf ya, banyak noise sekali ini di sini, gangguan-gangguan suara yang tidak seharusnya masuk tapi terekam gitu ya. Saya minta maaf. Oke. Nah, karena menurut saya guru dan pegawai adalah investasi yang luar biasa gitu ya, yang tadi sudah saya sampaikan yang dimiliki oleh setiap lembaga sekolah, maka tanpa guru dan pegawai yang profesional, kompeten, itu tentunya sekolah tidak akan cepat dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan diharapkan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, oke. Kita masuk ke maintenance, pemeliharaan. Pemeliharaan yang saya maksudkan dan masukkan ke dalam sebuah fungsi, termasuk 3 fungsi dari manajemen tenaga kependidikan, ini adalah pemeliharaan terkait dengan skills dan kompetensinya. Jadi bukan pemeliharaan barang-barang yang ada di sekolah, bukan ya. Maintenance yang ada di sini maksud saya adalah pemeliharaan orangnya, kepegawaiannya, pemeliharaan tenaga kependidikannya gitu ya. Jadi maintenance di sini bukan yang berkaitan dengan barang-barang atau fisik yang ada di sekolah, melainkan skill. Kenapa ini penting? Kalau menurut saya memang ini penting. Kenapa gitu ya? Karena kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, terus kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan tugas dasar dalam pemeliharaan. Jadi
sebelum memelihara kepegawaian gitu ya, sebenarnya si pegawai sendiri itu harus memiliki kompetensi terkait dengan knowledge, skill, abilities untuk memelihara dirinya sendiri gitu ya, memelihara dirinya sendiri sebagai kepegawaian di sekolah. Semoga paham. Dalam pemeliharaan apa? Ya kalau tugas guru itu paham dengan mengajar, proses pembelajaran, mulai dari perencanaan sampai evaluasi, mulai dari kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki, 4 kompetensi dasar yang kemarin teman-teman semua sudah berikan respon di Google Forms saya gitu ya. Jadi ada kompetensi pedagogik, profesional, sosial gitu ya, dan kompetensi-kompetensi yang harus benar-benar menjadi basic yang dimiliki oleh guru. Nah, bagaimana dengan pegawai? Pegawai ya dengan kompetensi yang harus dimiliki dalam menyelesaikan administrasi sekolah. Seperti itu ya. Ya, kalau arsiparis dia punya indikator sendiri. Accounting dia punya indikator sendiri. Pustakawan dia punya indikator sendiri. Masing-masing ini kan memiliki kompetensi untuk bisa memelihara basic task in the maintenance dari education personal management tersebut gitu ya. Oke, and the next adalah membutuhkan staff untuk memiliki seperangkat keterampilan yang benar-benar multidisiplin. Truly multidisciplinary set of skills gitu ya. Jadi ini maksudnya gimana? Ini kok ada 2 di kurung-kurung. Saya minta maaf. Saya minta maaf ya. Ini ada kesalahan pada slide ini. Double. Oke. Requires staff to process a truly multidisciplinary set of skill. Multidisciplinary itu yang seperti apa gitu ya? Yang perlu kita pahami bersama bahwa multidisciplinary itu menurut saya ada 7 gitu ya, ada 7. Ada technical skills, interpersonal and communication skills, attention to detail, problem solving skills, administrative and organizational skills, flexibility and versatility, and the last adalah advanced skills. Jadi kalau misalnya mau dikupas gitu ya, bahwa setiap pegawai, setiap kita sendiri sebenarnya, ini saya juga berkaca ya pada apa yang saya sampaikan. Jadi semoga dengan apa yang saya sampaikan ini juga bisa menjadikan saya lebih baik terkait dengan maintenance saya gitu ya, dalam mengajar, dalam memberikan tugas, dalam memberikan praktek-praktek untuk pemahaman tambahan Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua terkait dengan capaian perkuliahan kita, terus terkait juga dengan hal-hal yang lain yang berkaitan atau yang relevan gitu ya. Misalnya kemarin sudah 2 orang nih, tapi belum dikirimkan ke saya ya, terkait dengan mini riset yang nanti kita pada akhirnya akan kita jadikan sebuah artikel bersama gitu ya, untuk menjadi syarat lulus gitu ya pada akhirnya gitu ya. Nah, itu semoga menjadi hal yang dasar basic bagi saya untuk maintenance skill saya gitu ya. Jadi supaya tidak memberikan banyak tugas, membebankan banyak tugas ke Bapak Ibu mahasiswa semua, dan saking banyaknya juga tidak relevan antara tujuannya mau diapakan, apakah hanya sekedar tugas saja terus dikirimkan nggak dibaca dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi benar-benar praktek ini menjadi praktek yang benar-benar saya bisa menjadi perbaikan atau pemeliharaan keterampilan saya gitu ya dari apa yang sudah ada. Nah, bagaimana technical skill itu kita pahami Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua. Nah, keterampilan teknis memungkinkan kita untuk memperbaiki dan memelihara peralatan penunjang gitu ya. Bapak Ibu guru pasti memiliki sebuah peralatan di lab yang sesuai dengan program atau mata pelajaran yang diajarkan pada para siswanya. Sementara kepegawaian ini, tenaga kependidikan ya, atau pegawai ini juga pasti memiliki peralatan yang dimiliki dalam menunjang penyelesaian administrasi di sekolah.
Arsiparis, tentunya kalau arsiparis konvensional ya peralatan yang dimiliki ya terkait dengan guide, terkait dengan stempel, terkait dengan penomoran dan lain sebagainya gitu ya. Buku-buku kas, buku-buku apa namanya persuratan, surat masuk, surat keluar dan lain sebagainya. Nah, itu skill dasar yang untuk memelihara dari peralatan yang ada gitu ya. Pustakawan juga memiliki peralatan yang apa namanya mendukung dalam penyelesaian pekerjaan pustakawan di perpustakaan. Accounting juga seperti itu. Misalnya kalau sudah menggunakan digital ya tentunya dengan peralatan digital yang ada itu yang apa namanya yang dipelihara gitu ya. Keterampilan memelihara itu yang namanya adalah technical skills gitu yang harus dimiliki atau di-maintenance oleh para pegawai yang ada gitu ya. Jadi kemampuan teknis yang lain itu misalnya seperti dengan critical thinking dan problem solving. Nah, itu menjadi hal yang sangat utama dalam technical skill gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, next adalah interpersonal and communication skill. Nah, ini menjadi hal yang sangat dasar sekali ya untuk maintenance gitu ya. Banyak sekali bahwa di pendidikan abad 21 saja ini juga muncul gitu ya. Communication gitu, collaboration gitu ya. Terus di mana di tujuan yang 4C itu sudah ya kompetensi. Di berbagai hal communication skills ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita kuasai gitu ya, menjadi indikator penting untuk dikuasai gitu ya. Interpersonalnya yang bagus, komunikasinya juga bagus gitu ya. Terus selanjutnya ada attention to detail. Jadi hal-hal yang detail itu juga menjadi penting untuk di maintenance gitu ya. Ya, seperti kalau misalnya saya mengajar dengan yang lain itu pasti memiliki ciri khas yang berbeda gitu ya. Ciri khas yang berbeda. Nah, detail apa yang menjadi ciri khas dan harus diperhatikan dan harus di maintenance skills itu yang menjadi pokok dari seorang pegawai gitu ya. Ya, tentunya berbeda dengan satu unit dengan unit yang lain atau satu bidang pekerjaan dengan bidang pekerjaan yang lain. Pustakawan ya punya attention detail yang berbeda dengan arsiparis, dengan accounting, dengan administration gitu ya, terus dengan front office, satpam dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada problem solving skills. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua gitu ya untuk maintenance skill bahwa untuk membuat keputusan cepat, untuk memecahkan masalah dengan benar dan efisien, gitu, tidak merugikan orang lain, terus adil gitu ya, terus beberapa perbaikan mungkin lebih kompleks atau menantang daripada yang lain, terus ya menguras emosi, nggak enakan gitu, biasanya kalau orang Jawa nggak enakan dan lain sebagainya, nah itu yang perlu diperhatikan untuk pengambilan keputusan gitu ya, yang sangat penting. Jadi sangat penting untuk berusaha menguasai keterampilan diagnostik gitu ya. Jadi mempersiapkan diri untuk menghasilkan solusi yang terbaik, yang tidak konvensional jika diperlukan. Ini noise keberapa ya ini? Noise ketiga sebentar ya. Jadi karena memang rumahnya deket jalan gitu ya, banyak yang jualan. Mana kalau yang jualan keliling itu sukanya pakai apa namanya toa itu ya. Jadi kalau noise-nya sampai terekam ya, saya minta maaf ya Bapak Ibu teman-teman semua ya. Oke, next adalah administrative and organizational skills. Nah, ini yang penting dari seorang pegawai gitu ya. Yang penting dari seorang pegawai itu adalah bagaimana tugas administrasi misalnya dalam menyelesaikan dokumen-dokumen, terus menyusun proposal, menyusun laporan, itu yang jujur gitu ya, yang accountability gitu ya, yang bertanggung jawab. Dan tentunya tugas-tugas tersebut itu apa ya, memiliki sebuah keterampilan yang sangat mutakhir gitu ya. Kadang kan ada nih pegawai senior, pegawai junior itu yang memiliki sebuah perbedaan dari keterampilan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada gitu ya.
Oke, next adalah flexibility and versatility. Oke, flexibility itu apa ya? Serbaguna gitu ya. Menjadi fleksibel. Versatility ini yang serbaguna. Fleksibel dan serbaguna sebagai pegawai itu ya mampu beradaptasi dengan cepat, bersedia untuk berubah dan memiliki keahlian yang beragam untuk menyelesaikan berbagai tugas yang ada gitu ya. Nah, tanggung jawab dan prioritas pegawai dalam pemeliharaan atau maintenance skill ini tentunya akan berubah dari waktu ke waktu karena dia harus fleksibel dan memiliki serbaguna yang tinggi gitu ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Oke, dan the last adalah advanced skills. Nah, advanced skills ini ya tentunya apa ya? Jika pegawai itu ingin mendapatkan keuntungan dalam sebuah pemeliharaan skills gitu ya. Tentunya para pegawai yang ada di sekolah itu yang memiliki keterampilan tingkat lanjut dalam satu bidang spesialisasi yang ada gitu ya. Kalau pegawai terkait dengan arsiparis gitu ya, tentunya tidak hanya sekadar pemahaman arsiparis saja gitu, melainkan juga pemahaman-pemahaman lain yang dia bisa dijadikan sebagai keterampilan tambahan untuk digunakan sebagai apa ya, keuntungan secara eksplisit maupun implisit oleh pegawai tersebut gitu ya. Semoga paham keuntungan yang ada yang dimiliki oleh para pegawai tersebut di sekolah gitu ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, saya kira ini yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan keempat terkait dengan manajemen tenaga kependidikan gitu ya. Tidak ada respon, jadi silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan atau diskusi bisa disampaikan di kolom chat. Kalau misalnya tidak ya silakan untuk memberitahu saya bahwa saya sudah menyimak, saya hadir dan lain sebagainya di kolom chat gitu saja. Tidak perlu dituliskan nama sama NIM ya karena saya sudah merekap nama-nama YouTube dari Bapak Ibu teman-teman mahasiswa. Semoga saya tidak salah gitu ya. Oke. Saya pikir ini yang saya sampaikan, ada praktis yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu teman-teman semua. Marilah kita akhiri pertemuan keempat kita pada hari ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya minta maaf. Oh iya, bagi Bapak Ibu teman-teman mahasiswa yang beragama lain silakan untuk berdoa sesuai dengan adat dan kebiasaan masing-masing. Baik, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua, saya minta maaf dalam penyampaian materi kali ini. Apabila ada yang tidak berkenan gitu ya, saya minta maaf dan banyak noise, banyak kesalahan, banyak kendala dan lain sebagainya sehingga mengganggu Bapak Ibu teman-teman semua dalam memahami apa yang saya sampaikan. Saya juga minta maaf lahir dan batin. Saya berdoa semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua tetap semangat untuk tholabul ilmi sampai nanti lulus, sampai semua ilmu yang didapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan mengalir jariah pada kita semua. Terutama estafet jariah juga untuk saya ya, ketika Bapak Ibu bisa mengamalkan ilmu yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu mendapat jariah dan estafet jariahnya juga untuk saya. Saling bekerja sama ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.